Halo para penggemar sepak bola, selamat datang di bedah taktik kita kali ini. Jujur aja, saya masih merinding lihat pertandingan luar biasa di Dallas tadi. Hari ini kita bakal membedah secara presisi dan mendalam gimana Mesir berhasil mencetak sejarah baru saat menyingkirkan Australia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Siapkan kopi dan catatan kalian, karena kita bakal bahas tuntas detail taktis dan statistik gila dari laga 120 menit plus adu penalti yang super dramatis ini. Nah, ini game plan alias peta pembahasan kita hari ini. Kita bakal lewatin 6 fase penting. Mulai dari sejarah baru di Dallas, keunggulan cepat Mesir, bencana gol bunuh diri, kebuntuan menuju penalti, eksekusi sempurna dari tim Mesir, sampai rekor dan statistik di akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah baru di Dallas. Buat paham seberapa besar tensi pertandingan ini, coba perhatikan statistik mentalitas sini. Sebelum laga dimulai, baik Australia maupun Mesir itu sama-sama punya rekor 0 kemenangan di fase gugur Piala Dunia. 0 besar. Bahkan, nggak ada satupun dari mereka yang pernah ngerasain tekanan adu penalti di panggung sebesar ini. Jadi bayangin beban di pundak para pemain. Di titik ini, taktik itu cuma setengah cerita. Sisanya, ini murni soal siapa yang mentalnya lebih baja saat sejarah menanti di depan mata. Lanjut ke bagian kedua, keunggulan cepat Mesir di awal laga. Pertarungan taktis ini langsung mau meledak begitu peluit dibunyikan. Di menit kelima, Australia nyaris bikin kejutan waktu tembakan Christian Volpato dari jarak 25 yard ngehantam Mr. Gawang. Tapi, Mesir merespons dengan cerdas banget. Gak lama, tepatnya di menit ke-13, mereka manfaatin skema tendangan bebas yang taktis. Bola rebound dari Karim Hafez berhasil disundul menukik sama Emam Ashur. Kiper Patrick Beach mati langkah. Eksekusi bola mati yang sangat klinis dari Mesir. Tapi ya, di level sepak bola elit seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Mesir sebenarnya punya peluang emas buat ngebunuh pertandingan secara taktis persis setelah turun minum. Bayangin, baru 10 detik babak kedua jalan, skema kick-off cepat mereka berhasil membelah pertahanan Australia. Omar Marmush lari bebas tanpa kawalan, tapi sayangnya, tembakannya melenceng tipis. Kegagalan finishing ini bikin pintu buat Australia tetap terbuka lebar untuk membalas. Masuk ke bagian 3, bencana gol bunuh diri yang jadi titik balik laga. Nah, apa yang benar-benar menarik buat kita bedah di sini adalah angka ini, 13. Kegagalan membunuh laga tadi akhirnya dibayar mahal, momentum pindah tangan di menit ke-55, tapi gol penyeimbang Australia ini nggak datang dari striker mereka, melainkan dari sundulan bek Mesir Mohamed Hani ke gawangnya sendiri. Ini bukan sekedar gol bunuh diri biasa loh, ini adalah gol bunuh diri ke-13 di turnamen ini. Mencetak rekor mutlak gol bunuh diri terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Tekanan luar biasa di kotak penalti terbukti bikin barisan pertahanan panik. Buat kalian yang suka anomali statistik, dengerin ini. Sepanjang sejarah, Australia itu cuma pernah mencetak 2 gol di fase gugur Piala Dunia. Dan tebak, dua-duanya datang dari gol bunuh diri lawan. Sebelum Hani, ada gol bunuh dirinya Enzo Fernandez waktu lawan Argentina di tahun 2022. Fakta bahwa Australia mengandalkan kesalahan lawan sebagai satu-satunya cara mencetak gol di fase gugur, nunjukin ada PR besar di transisi menyerang mereka. Tapi di saat yang sama, keberuntungan mereka luar biasa aneh. Bagian 4, kebuntuan menuju penalti. Setelah kedudukan imbang, dinamika berubah total jadi pertarungan fisik yang super melelahkan. Kalau kita ngomongin tembok pertahanan, kita wajib bahas Harry Souttar. Coba lihat angka-angka gila ini. Secara objektif, Souttar bener-bener ngasih masterclass pertahanan. 3 blok krusial, 7 sapuan, dan memenangkan 8 duel udara. Dominasinya di udara bikin striker Mesir frustrasi berat, dan secara praktis maksa pertandingan ini harus lanjut ke perpanjangan waktu. Di akhir babak kedua dan masa perpanjangan waktu, Mesir tampil sangat dominan nekan pertahanan lawan, tapi kayak mentok gitu aja. Ada penyelamatan luar biasa dari Beach nahan sundulan Rami Rabia, lalu blok krusial Souttar terhadap tembakan Haisem Hassan, sampai peluang emas voli Muhammad Salah yang melambung tinggi. Lapangan berubah jadi arena gladiator, di mana grendel pertahanan Australia menolak buat hancur. Bagian kelima, momen penentuan. Eksekusi sempurna Mesir di babak adu penalti. Di titik ini, taktik udah nggak berlaku. Ini murni ujian mental yang kejam. Australia bahkan sampai berjudi masukin kiper spesialis Matt Ryan khusus buat momen ini. Tapi kalau kita bedah hasil penaltinya, jomplang banget. Tendangan sang pahlawan bertahan, Harry Souttar, malah melambung jauh. Sementara Mesir, eksekusi mereka dingin dan klinis. 4 penendang sukses taklukkan Ryan. Yang paling epik, jelas Salah. Dalam kondisi nahan cedera hamstring, dia masih punya ketenangan dan nyali buat ngechip bola ala Panenka. Gila nggak tuh? Terakhir, Hossam Abdul Majid dengan tenang nyarangkan bola ke sudut bawah penentu kemenangan.
Tapi ya, sepak bola itu selalu bawa sisi tragis. Di kubu Australia kita lihat momen patah hati dari Lucas Harrington. Dia baru aja bikin sejarah jadi starter termuda Australia di fase gugur. Tapi sayang, tendangannya membentur Mister Gawang. Ngasih tanggung jawab penalti di momen krusial ke pemain semuda ini jelas sebuah perjudian besar pelatih. Momen yang kejam memang, tapi pasti bakal mendewasakan mental dia ke depannya. Dan ini membawa kita ke bagian akhir, rekor dan statistik. Laga ini bukan cuma soal siapa yang lolos, tapi soal tonggak sejarah. Kemenangan ini bawa dampak kontinental yang masif. Mesir berhasil mematahkan kutukan mereka dan jadi negara Afrika kedua sepanjang sejarah yang memenangkan adu penalti di Piala Dunia, menyusul langkah Maroko. Ini adalah bukti nyata kalau ketangguhan mental tim-tim benua Afrika sekarang benar-benar nggak bisa diremehkan lagi di level global. Lalu kita harus highlight pengaruh luar biasa sang kapten, Mohamed Salah. Angka 16 ini bukan soal jumlah gol ya, melainkan total peluang yang dia ciptakan di turnamen ini. Dengan tambahan kreasi 5 peluang di laga ini, Salah ngebuktiin kalau dia bukan sekedar predator di kotak penalti, melainkan seorang playmaker elit. Dia menyamai catatan Leandro Trossard untuk rekor pencipta peluang terbanyak. Visinya benar-benar jadi motor taktis utama Mesir. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu anomali taktis yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Mahmoud Saber. Dia dimasukkan di detik-detik terakhir murni cuma buat nendang penalti. Dia maju, nendang masuk, tanpa pernah nyentuh bola sama sekali saat open play. Rekor gila kayak gini terakhir kejadian waktu Thomas Strunz main buat Jerman lawan Inggris di Euro 96. Ini kejelian pelatih atau murni keberuntungan? Yang jelas, Mesir melaju ke babak 16 besar. Kira-kira kejutan taktis gila apa lagi ya yang bakal kejadian di putaran berikutnya? Sampai jumpa di analisis selanjutnya dan terus nikmati keajaiban sepak bola.